Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar Radio Caca nih teman, atau si Raca ya. Jadi beberapa hari terakhir teman-teman ada beberapa subscriber Didi yang meminta Didi untuk membahas Raca nih. Bang, kenapa harganya makin turun? Kenapa harganya makin turun teman-teman ya? Kalau melihat selama ini Raca ini banyak banget sentimen-sentimen positif mengenai Raca ini teman, kalau diperhatikan di updatean sebelumnya teman-teman ya. Nah, lalu kenapa harga Raca itu tetap turun teman-teman? Nanti bakal dibahas di video ini ya, beserta updatean dan news mengenai si Raca teman-teman. Jadi pastikan kalian tuh tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis, dan tentunya kalian akan mendapatkan update video terbaru dan info terbaru dari Didi Channel. Oke, nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi sob. Nah, oke teman-teman, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Radio Caca teman-teman ya. Karena Didi itu terakhir mengupdate Radio Caca itu 2 minggu yang lalu, jadi cukup lama banget nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman, pada 11 jam yang lalu teman-teman, si Radio Caca itu nge-tweet ya. Tahukah Anda bahwa OpenPVP.com Radio Caca telah menjadi 5 pasar NFT teratas di blockchain Ethereum. Wow ya. Jadi memang OpenPVP itu marketplace NFT si Radio Caca teman-teman, dan ini juga baru meluncur di bulan-bulan kemarin teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, setelah peluncurannya itu pada 11 jam yang lalu, OpenPVP.com Radio Caca ini telah menjadi 5 besar NFT teratas di blockchain Ethereum. Cuy, mantap jiwa ya teman-teman ya. Di sini pada 20 jam yang lalu Radio Caca juga mengupdate ya, perhatian USM versi atau USM-nya si Radio Caca ya, 40.8.5.2 sekarang aktif ya. Jadi ada update dari USM ya. Updateannya itu mengenai penarikan Raca sekarang didukung ya, fitur suara beralih ditambahkan, kecepatan unduh dioptimalkan, datang dan jelajahi usmverse.com. Jadi ini update putar metaverse-nya si Radio Caca teman-teman. Oke. Dan pada 8 Mei juga Raca masih kuat katanya teman-teman, sebagai salah satu token yang paling banyak diperdagangkan di BNB Chain dalam kurun waktu 24 jam terakhir teman-teman. Oke, jadi dia itu meretweet dari akun Twitter harian BSC ya. Ini akun resmi teman. Dimana di sini Radio Caca itu adalah salah satu token yang paling banyak diperdagangkan di BNB Chain dalam kurun waktu 24 jam ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri di sini Raca itu nomor berapa nih? Nomor 8 besar ya dari 10 token lainnya teman-teman. Oke. Dan di sini dia juga meretweet ya, katanya itu saat ini teman-teman, pasar NFT Radio Caca ini teman-teman, atau OpenPVP ya, melebihi 40 juta dalam volume perdagangannya cuy. Wow ya. Jadi OpenPVP atau marketplace NFT Radio Caca ini cukup luar biasa untuk perkembangannya teman-teman ya. Jadi ini menjadi salah satu dari 5 pasar Ethereum teratas, dan ini juga sudah dikasih infokan yang tadi teman-teman, dimana dia itu menjadi top 5 NFT market on the Ethereum cuy. Wow, cukup mengesankan nih perkembangan dan project-project Radio Caca teman-teman. Oke. Nah, dan di sini teman-teman, pada 6 Mei yang lalu ya, Radio Caca itu juga meretweet sebesar 3,68 juta. Itu banyak sekali transaksinya, dan itu hanya data untuk salah satu dari 3 pasar NFT khas kami teman-teman. Oke, jadi di sini itu Radio Caca itu men-tweet data penjualan NFT Metamon teman-teman, yang total transaksinya itu hingga 3,68 million US dollar. Wow. Jadi sepertinya NFT Metamon itu cukup laku keras gitu teman-teman, karena memang Metamon ini dipakai untuk game play to earn-nya si Radio Caca teman-teman. Dengan bermain game kita dapat menghasilkan Raca teman-teman. Oke. Dan di sini dikutip dari null.com teman-teman, di mana pembelian besar Radio Caca ya, paus membantu token naik hingga 10% yang mengungguli Step, Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum teman-teman. Oke. Nah, oke, pada tanggal 4 Mei 2022 kemarin teman-teman, dimana di sini akun Wellstat nih men-tweet ya, hanya di Radio Caca NFT sekarang berada di 10 besar berdasarkan volume perdagangan di antara 500 paus BSC terbesar dalam 24 jam terakhir teman-teman. Oke.
Jadi Radio Caca ini masuk volume perdagangan ya di antara 500 paus BSC terbesar dalam kurun waktu 24 jam teman-teman. Oke. Mantap jiwa ya. Jadi Radio Caca ini sudah banyak diperebutkan para paus ya, dengan potensi dan project-projectnya yang cukup luar biasa teman-teman, dengan kolaborasi dengan banyak universitas di dunia teman-teman. Dan belum lagi project dari Metamon ya, atau Gameplay to Earn serta Metaverse-nya teman-teman. Oke. Dan di sini juga ada berita lagi nih mengenai Radio Caca itu terpilih sebagai proyek teratas di bawah kapitalisasi pasar 400 juta US dollar teman-teman. Dimana di sini ada keterangannya ya. Jadi menurut pakar cryptocurrency ya, Mark Arjun Bev teman-teman, memilih Radio Caca sebagai salah satu cryptocurrency metaverse terkemuka di antara mereka dengan kapitalisasi pasar di bawah 400 juta nih, yang perlu diperhatikan investor pada tahun 2022 teman-teman. Oke, jadi menurut pakar cryptocurrency Max Arjun Bev ini teman-teman, dia itu memberitahu nih para investor bahwa Radio Caca ini adalah salah satu cryptocurrency metaverse terkemuka teman-teman ya, yang harus diperhitungkan nih dengan saat ini ya kapitalisasi pasar yang di bawah 400 juta US dollar teman-teman. Oke. Nah, kenapa analis kripto itu mengatakan hal tersebut teman-teman, dimana dia itu melihat dari kemajuan dan perkembangan project-project dari metaverse Radio Caca teman-teman, seperti Gameplay to Earn Metamonnya, USM Metaverse-nya si Radio Caca teman-teman, dan serta kemitraan kelas dunia dengan artis ikonik teman-teman yang kemarin itu French Montana teman-teman ya, dan kolaborasi dari banyak universitas di dunia teman-teman. Dia itu melihat hal tersebut ya, makanya si pakar cryptocurrency Mark Arjun Bev ini teman-teman memilih Radio Caca sebagai salah satu cryptocurrency metaverse terkemuka yang wajib diperhitungkan para investor di tahun 2022 ini cuy. Dan karena alasan tersebut juga teman-teman, Radio Caca itu adalah token metaverse terbaik untuk dibeli di bawah 0,01 ya, berarti masih di bawah Rp140 ke bawah lah teman-teman, menjadikan Radio Caca ini adalah token metaverse terbaik untuk dibeli saat ini teman-teman ya. Ini menurut artikel null.com teman-teman. Oke. Jadi alasannya seperti tadi teman-teman ya, dari kemajuan dan perkembangan project metaverse Radio Caca teman-teman ya, seperti Gameplay to Earn, metaverse-nya, dan kolaborasi si Radio Caca teman-teman. Jadi Radio Caca ini sering update banget di Twitternya mengenai kolaborasinya teman-teman. Oke. Nah, lalu kenapa harga si Radio Caca saat ini tetap turun bang ya? Padahal kalau kita lihat ya mengenai project-project Radio Caca itu cukup luar biasa teman, dan kemajuannya juga sering diupdate di Twitter resminya ini teman. Namun kenapa harganya masih tetap turun ya? Jadi kita juga melihat teman-teman ya, market dari induk kripto Bitcoin juga mengalami crash dalam ya, dari resistennya ya kemarin tuh di 38 3940 ribu US dollar, sekarang anjlem ke 33 ribu US dollar. Hal tersebut teman-teman ya sangat berpengaruh banget terhadap kripto lainnya ya, termasuk altcoin dan meme coin juga teman-teman. Oke, ketika Bitcoin turun semua juga akan berdampak mengikutinya lah teman, untuk tren pasarnya teman ya, atau tren marketnya teman. Jadi kemungkinan besar harga si Radio Caca itu anjlem ya hingga ke level saat ini teman-teman ya, itu disebabkan karena memang saat ini semua market kripto itu mengalami crash parah teman-teman ya. Oke. Nggak menutup kemungkinan ketika nanti waktunya bull run tiba teman-teman ya, harga Radio Caca juga akan mengikuti terbang gitu teman-teman ya, melihat dari project-project dan perkembangan updatean Radio Caca ini yang terus diupdate di Twitternya ini teman-teman ya. Oke, karena Didi nggak sering update Radio Caca teman-teman ya, yang jadi pertanyaan Didi itu apakah pendapatan dari Gameplay to Earn Metamon itu masih memakai Radio Caca teman ya. Karena kalau misalkan masih memakai Radio Caca teman, ini menjadi koreksi tersendiri oleh tim Radio Caca gitu teman. Harusnya untuk Gameplay to Earn Radio Caca itu tim Radio Caca itu menciptakan token lain ya, jangan token Radio Caca gitu teman, yang dijadikan imbalan untuk permainan Gameplay to Earn Metamonnya teman, karena kasihan holdernya gitu teman ya. Holdernya istilahnya itu dia hot dengan keinginan mencapai keuntungan ya ketika dia menghot lama, namun pemain Metamonnya dia itu terus bermain dan menjual Radio Caca ya, karena Radio Caca itu sebagai pendapatan dari game Play to Earn-nya ya, atau game Metamonnya teman-teman.
Nah, pertanyaannya apakah saat ini game Metamon itu masih tetap memakai Radio Caca sebagai income dari game play to earn ya teman-teman. Jadi buat kalian yang tahu, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman ya, serta bagaimana nih menurut kalian mengenai updatean dan news-news mengenai Radio Caca yang sudah di update hari ini teman-teman. Apakah updatean tersebut akan bisa mendukung Radio Caca ketika nanti market berbalik arah ya, atau berbalik bull run teman-teman? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman-teman. Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali lagi subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.